Si Kumar jenggot ungu, bukan ungu, pink, pink saudara, pink. Jadi si Kumar seperti orang stres ya. Stres, Masya Allah, Habib kok kayak gitu saudara. Sebentar, saya putarkan dulu. Ini dia lagi ngambek sama netizen, lagi ngamuk sama netizen saudara. Sepertinya orang yang selalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk membuli TIJ, ternyata dia sendiri nggak sanggup tahan. Sejak kapan pas tangan gua di borgol, Umar jadi begal Lampung gitu. Ya turunan saja kau itu. Pas anginnya berisik nggak? Saudara. Si Kumar jenggot ungu, bukan ungu, pink, pink saudara, pink. Jadi si Kumar seperti orang stres ya. Stres, Masya Allah, Habib kok kayak gitu saudara. Sebentar, saya putarkan dulu. Ini dia lagi ngambek sama netizen, lagi ngamuk sama netizen saudara. Sepertinya orang yang selalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk membuli TIJ, ternyata dia sendiri nggak sanggup tahan bulian saudara. Stres memang KMA. Oh, KMA siapa ini? Paspornya dulu dong. Ganyang, fufu fafa. Hai, ganyang fufu fafa. Habis itu kabur kita. Ayo, ganyang fufu fafa. Ganyang fufu fafa, baru kita kabur. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Mar, sejak kapan kamu jadi pribumi? Kamu kemarin bilang sama TIJ kalau kamu itu bukan pribumi, kamu itu bukan ahwal, kamu itu keturunan Yaman, kamu itu asli Yaman, kamu itu keturunan Ubaidillah, kamu bukan orang Indonesia, kamu bukan pribumi, kamu yang si paling wajah Arab, katamu kan? Nah, katamu kan gitu dulu. TIJ ini wajah lokal sama Bung Lubis. Kau kan wajah Arab. Wajah Arab kok kayak gitu, Bib. Hah? Kok kayak gitu? Sejak kapan jadi pribumi? Hah? Setelah tesis Kiai Mat muncul gitu jadi pribumi, lu mendadak jadi cucunya Sentot Alibasah. Mendadak jadi cucunya Pitung. Mendadak jadi cucunya Ida Salomeh, saudara. Ya, sejak kapan jadi pribumi? Aduh. Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Alah, macam besar kali nyali kau, Mar. Datangi Bung Lubis aja, masih di kandang kau, masih tetangga kampung kau aja, bawa orang satu mobil. Mar. Gue kalau dengar orang minta injek-injek orang lain, biasanya orangnya yang ngomong kayak gitu badannya tinggi, besar gitu kan, perutnya nggak buncit, tegap. Ini yang ngomong kok, aduh, yang ngomong kok kayak kodok comberan, Mar. Ereking. Memang kau cocok itu jadi begal Lampung aja kau, Mar. Kira-kira teman-teman yang di Lampung ini cocok nggak si Umar jadi begal Lampung gitu? Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Giliran sama TIJ apa katanya? TIJ itu sulit untuk ditemui. TIJ itu sulit, bilang aja takut. Makanya kita itu melaporkan TIJ. Nah, kalau untuk ditemui susah. Nah, dia susah dicari. TIJ susah dicari katanya. Aduh ya Allah, Kumar. Yang ngajak gua duel nih, Kumar Lampung. Duelnya pas tangan gua di borgol, kemudian gua di kantor polisi, kita dikepung sama mereka, terus ngajak gue duel gitu. Tapi nggak jadi. Nah, cuman
pingin duel aja sama TIJ. Udah simpan baik-baik mimpimu itu. Bukan karena gue kuat, Mar. Bukan. Bukan karena gue jago bela diri. Bukan. Karena gue tuh memang orang imut-imut. Gue itu nggak pernah suka mukul orang. Gue sering dipukulin orang. Kalau lu memang pingin sekali mukulin TIJ, datang aja mukul. Gue kasih. Gue wakafkan kepala gue buat lu injak-injak. Silahkan. Silahkan, datang aja ke Aceh. Anda jalan darat nggak, Mar? Gue mau ke Aceh, noh. Mau ke nanya langsung depan muka dia. Ayo. Belum berani, ayo sini. Ucok bacot doang, wajah juga berani. Lah lu juga bacot doang. Bacot doang, kroyok doang beranimu. Katanya Imamul Ummah, Imamul Akbar untuk FPI wilayah Lampung. Gini doang nyali lu. Datang rame-rame, ya, bawa kibin, terus kroyok orang. Itu nyali. Menyala aku, Mar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini. Ayo, sini. Gitu kita nantang orang. Yo, sini. Sini lu kalau berani. Itu gaya tahun 2008 lah, atau tahun 2008 nantang orang di sosial media suruh datang. Kalau lu jagoan berani datang lah. Coba datang sendiri nggak bawa kibin. Bukan kenapa-napa, Mar. Nanti kalau ku hajar kibin-kibin kau, kasihan. Kita sesama pribumi. Nah, kita sesama penduduk lokal, saudara. Jadi kita nggak mau ribut sama mereka, walaupun mereka berpihak kepada kau. Begitu. Ya. Sok tantang sini kalau berani. Sama Ustadz. Lah lu nantang orang, suruh datang ke tempat lu. Emang apa spesialnya tempat lu? Adonannya beda. Lo itu kalau berani sini. Sini wajah lo, anak pelacur. Anak pelacur. Yang ngomong Habib loh. Ini kalau nggak ngikuti orang seperti ini, kita akan tersesat. Walaupun kita ngikutin Al-Quran, saudara. Kata Ketua Robitoh. Jadi ente harus ngikuti Al-Quran dan habaib. Kalau ente ngikutin Al-Quran, tapi tidak ngikuti habaib, ente akan tersesat. Nah, jadi orang-orang seperti ini kalau kita nggak ngikutin tersesat. Biarlah gua yang tersesat. Ya, biarlah TIJ yang tersesat. TIJ tidak akan ngikuti orang model seperti ini. Dikit-dikit mak lu lonte lah, mak lu pelacur lah. Jangan gitu, Mar. Ente kayak cucu jin. Siapa namanya pengacara dukun itu? Itu anak haram. Emak lo itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lo itu Udah gua bilang dari jauh-jauh hari, si Kumar ini levelnya tongkrongan, pinggir jalan. Anak-anak tongkrongan aja nggak kayak gitu. Anak-anak berandalan gitu ya, nggak kayak gitu. Ini lebih parah mulutnya. Jadi ngapain lu ngaku-ngaku cucu Nabi kalau akhlak lu seperti ini? Ngebully orang suka, dibully nggak tahan. Aduh, ini perintahkan sama pasukan-pasukannya suruh bully TIJ di medsos. Karena gue bilang jangan bully Habib, jangan bully Kumar. Ya, biar gue aja yang bahas mereka, kalian jangan. Dia malah bully TIJ. Gue yang perintah, gue yang tanggung jawab. Ternyata seruan dia itu nggak mempan kepada netizen, saudara. Malah yang bully gue dikit, saudara. Nah, gue semakin banyak bulian, semakin senang. Kenapa? Bulian itu mengantarkan pundi-pundi keberkahan kepada kita, saudara. Ya. lahir dari perzinaan, pelacuran lo itu. Aduh, Mar, sejak kapan ente tugasnya ngintip-ngintip orang kawin? Haram. Kalau Mama lo itu lonte, tau gak? oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong Parah, dirujak sama netizen aja baper. Gimana mau perang ke Palestina? Gimana mau jadi orang perang? Dirujak sama netizen aja ngamuk. Kepancing emosinya, saudara.
lonte tau nggak? Lonte mama lu. Lonte mana? Lonte mana itu? Ha? Cucu Nabi, cucu Nabi. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus gitu. Ya, gua terima saran netizen ini. Kalau di media sosial bahasanya bagus-bagus. Apalagi kita mengaku-ngaku sebagai keturunan manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebalik. Seharusnya si Habib ini yang nasihati orang, tapi malah dia dinasehati. Terus kita lihat. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Keturunan iblis memang begini, saudara. Iblis itu nggak mau dinasehatin. TIJ walaupun ngomong kasar, ngomong kotor, ada yang nasehatin, tetap saya mendengarnya, tidak akan membantahnya. Walaupun nanti seperti omongan saya yang tadi, lanjut lagi. Tapi yang namanya nasihat tetap saya dengar. Hanya iblis lah, ya, yang nggak mau dinasehatin, yang merasa dirinya lebih alim, lebih pinter, lebih hebat, ya. Bukan Namrud, iblis. Ya, memang orang tuh yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Gak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Allah, iblis juga kata cocok nih ya, seperti kata iblis, saya lebih alim daripada Anda. Jadi jangan nasehatin saya. Nah, berarti ini cucu Nabi apa cucu iblis ini? Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus gitu. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Gak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Ente fasik Mar, bukan alim. 3 tahun yang lalu, lu ngomong ke orang-orang, ke netizen, TIJ itu orang fasik, ya, TIJ itu orang bodoh, TIJ itu nggak bisa baca kitab, TIJ itu nggak tahu agama. Lah lu, hah? Sekarang waktu yang membuktikan kan? Sekarang sudah 3 tahun kemudian, waktu membuktikan bahwa lu itu orang fasik. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak berakhlak. Nah, tidak seperti kowar-kowar kau itu sebagai cucu Nabi. Mana akhlakul karimah, mana uswatun hasanah. Kalau kami seperti ini ya wajar. Kami bukan cucu siapa-siapa. Kami cucu-cucu dari kakek-kakek kami. Kami ini bukan orang alim. Kami ini bukan kalangan terpelajar. Kami ini bukan habib. Bukan ulama, bukan wali. Ya wajar. Ya. Walaupun bagi saya sendiri nggak wajar. Kenapa? Karena kalau nggak punya ilmu ya belajar. Jangan cuma saya nggak punya ilmu, wajar. Nggak. Wajib hukum menuntut ilmu, saudara. Jadi kata-katamu yang 3 tahun yang lalu, bahwa TIJ ini adalah seorang yang fasik, seorang yang tidak berilmu, seorang yang bodoh. Ternyata kamu lebih bodoh dari saya. Kamu lebih fasik dari saya. Hanya karena kamu tidak dipuja dan dipuji oleh netizen, kamu justru malah mencaci maki orang tuanya. Nah, memang kamu bangsat, Mar. Dari dulu gua udah tahu lu bangsat. Lu kan makanya gua label kan, gua kasih lakap ke lu begal Lampung. Nggak cocok lu Habib. Wallahi nggak cocok lu Habib. Lu cocoknya jadi begal Lampung. Begal Lampung aja sopan-sopan orangnya. Berarti lu lebih parah daripada begal Lampung. Gua ngomong lu begal Lampung aja nggak nerima. Pasti begal Lampung pasti komplain ke gua. Kita walaupun begal bang nggak gitu-gitu amat orang. Ya, kita berakhlak walaupun kita begal gitu. Nah, kemudian kau bilang ke TIJ kalau TIJ ini ilmunya ilmu setan. Ilmu setan kata kau. TIJ ini punya ilmu setan karena bisa melihat kau itu sama si Alwi
sakit bareng gitu waktu itu. Lu bilang gua pakai ilmu setan. Berarti ilmu setan itu untuk menerawang kalian. Nah kalau kita lihat cara kau sekarang menghadapi netizen, justru ini ilmu iblis yang sesungguhnya. Bukan lagi cuman sekedar setan, bukan. Ini justru ilmu iblis. Sombong, merasa lebih alim dari yang lain. Makanya apa yang kalian ngomongin ke TIJ, balik ke diri kalian, saudara. Makanya jangan macam-macam ke TIJ ya. Balik ke kalian. Nah, jangan sampai. Ini gua lihat kalian pada stres. Ada yang mau bundir. Jangan. Bunuh diri itu bukan penyelesaian. Nggak ada Dato ente Fagil Mukaddam nanti datang membantu ente ketika disiksa di dalam kubur. Nggak ada. Nggak bisa. Seorang pun nggak bisa menolong kita di alam kubur. Mau dia bapak kita, dato kita, nggak ada itu. Bohong itu. Terus apa yang menolong kita TIJ ketika kita di alam kubur? Yakni yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Anak yang solih solihah yang mendoakan kita. Itu bukan dato ente, bukan dato ane. Itu nggak ada, itu bohong. Ya, ketika ada orang yang mengatakan nanti ada dato ane yang akan membantu antum di dalam kubur. Dato ane akan mengusir malaikat mungkar wa nankir. Itu nggak ada. Yang pertama, amalan. Ya. Amal yang solih. Amal jariah. Kemudian sedekah jariah. Yang ketiga, anak yang solih solihah, saudara. Nah, jadi begitu, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa dari anak yang solih solihah. Jadi begitu. Nah, dulu kalian bilang kalau TIJ sama Bung Lubis suka dawir. TIJ nggak suka dawir, nggak pernah dawir. Apalagi sampai minta-minta uang sama orang, nggak. Minta uang sama orang, janji nanti dapat syafaat, nanti berkah, nggak ada. Nggak ada. Justru dari kelompok kalian. Terus kalian bilang si Lubis, Bung Lubis mengutip dana, memakai nama si Bahar. Itu memang dananya untuk si Bahar. Bung Lubis waktu itu mau kibin. Jadi nyari duit dia untuk si Bahar. Habis nerima duit nanti dia transfer ke si Bahar. Bukti transferannya masih ada. Uang masuknya dibuat pembukuan sama Bung Lubis. Nah, jadi begitu Mar. Jadi apa yang kalian katakan ke TIJ dan Bung Lubis hari ini kembali ke diri kalian. Terus kalian bilang lagi TIJ ini bencong sama Bung Lubis. Foto TIJ dan Bung Lubis kalian pakai lipstik, kalian pakai bedak. Ternyata hari ini siapa itu? Bahar Smith kan? Bahar Smith ternyata bencong saudara. Bencong yang suka ngambek-ngambek ketika ada manggung saudara. Jadi saya sudah terbalas walaupun saya nggak dendam. Cuman saya menunggu waktu, menunggu momen di mana Allah akan membalikkan dan menempatkan siapa diri kalian kepada umat Islam di Indonesia saudara. Jadi begitu. Kemudian kalian bilang kami berzina ataupun melakukan perzinahan. Kami tidak takut dengan tuduhan receh dan kami tidak panik dengan fitnah murahan seperti itu. Sama sekali tidak panik. Kenapa? Ketika kita dituduh oleh seseorang berbuat kemungkaran, berbuat dolim ataupun berbuat perbuatan-perbuatan yang maksiat, kita nggak perlu panik, lapor polisi, lapor balik, nggak perlu. Kenapa? Kalau kita yakin kita nggak melakukannya, udah santai aja. Santai aja. Toh bukti kalian melaporkan saya karena kepemilikan senjata api, tapi tidak terbukti kan? Tidak. Terus yang terbukti apa? TIJ melakukan pencemaran nama baik. Lah nama baik kalian memang ada. Saya mengatakan aku tidak percaya kalau si Kumar dan beberapa ekor yang lain itu adalah cucu Nabi. Sekedar itu aja gue bilang. Terus sekarang
Betapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya kalau kalian cucu Nabi. Kenapa nggak kalian laporkan? Karena nggak ada saudara, nggak ada orang dalam. Kemarin kan gampang melaporkan TJ karena ada orang dalam, kan? Nah, TJ nggak dendam orangnya. TJ nggak, sama sekali nggak dendam dan juga nggak benci kepada kalian. Walaupun nyata-nyata sikap kalian, cara kalian memuakkan. Tetapi kelucuan kalian itu, hal-hal yang membagongkan dari kalian itu justru menjadikan hiburan buat saya. Justru saya ingin memanfaatkan limbah yang tidak bermanfaat untuk bisa didaur ulang. Saya sedang mencoba itu, Mar. Kau itu sebagai limbah yang tidak bisa didaur ulang. Gua manfaatin. Terus manfaatnya apa, TJ? Manfaat untuk gua, mereka saya jadikan sebagai model di dalam pembahasan saya di saat saya live. Dan itu akan menghasilkan uang, saudara. Nah, itu manfaat kalian. Di saat orang-orang lain mengatakan mereka itu tidak ada manfaatnya. Mereka itu tidak dibutuhkan. Saya butuh mereka. Walaupun mereka adalah limbah yang tidak bisa didaur ulang. Karena prinsip saya adalah mengolah limbah yang tidak bisa didaur ulang supaya bisa bermanfaat sekurang-kurangnya untuk saya. Ketika saya mencontohkan orang-orang yang memiliki sifat seperti iblis, saya tunjuk ke kalian. Itu si Kumar Lampung misalnya, itu contoh iblis dalam wujud manusia. Jadi ada contohnya. Jadi kalian bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan kasiran. Ya Habib. Ya. Tapi kalau untuk contoh baik sebagai orang yang layak dijadikan sebagai panutan, itu enggak, sama sekali enggak. Wallahi sama sekali enggak. Cara ngomong aja lihat. Ya. Orang-orang di tongkrongan kami aja nggak ada seperti ini ngomong. Sini kamu. Mau apa? Mau ngaku pribumi? Saya juga pribumi. Emang kenapa? Ya turun. Kamu itu ke saya, kamu framing gini, Mar, dulu. Kamu pasang foto saya dan foto Bung Lubis. Kamu bilang, dua wajah-wajah pribumi gitu. Yang menjelaskan apa? Bahwa kamu itu bukan pribumi, keturunan Yaman, dari Hadrul Maut, keturunan Rasulullah, keturunan Ubaidillah, keturunan Al-Imam Fiqihil Mugaddam, yang hidung mancung, yang bibir lebar gitu maksudmu kan. Nah, sekarang kau sendiri ngaku, ini gimana ini pelin-pelan nih? Hah? Gimana ini pelin-pelan? Kamu nggak jelas. Ya? Ayo sini, gue injek-injek kepala lu sini. Dari dulu nginjek-injek kepala lo, dari dulu nginjek-injek kepala lo. Cuman itu aja. Itu di sini anak-anak yang baru belajar bergaul. Anak-anak kecil baru belajar bergaul, di sini gini ngomongnya. Kalau orang yang suka nginjek-injek kepala orang, suka bacok orang, itu nggak ngomong. Nggak ngomong, malah dia ketika kita tanyakan dia malu. Sayalah orang yang tukang bacok dulu, tukang gorok dulu, itu nggak ada. Itu nonsen bagi saya. Buktikan dulu, kamu datang ke sini, Mar. Kamu kan udah lama nih, pingin datangin TIJ, datanglah. Datang sama Kibin kau juga boleh. Nah, datang sama Kibin, tapi jangan sampai ketebak lagi. Jadi si Kumar sewa mobil, satu mobil rental. Mobil rental warna silver atau entah warna putih, entah warna silver, saya lupa. Nah, dia masuk Aceh itu, anggota-anggota dia. Masuk ke Aceh ada 7 orang dalam mobil. Sampai ke sini, belum sampai tempat saya udah sebarkan informasi di YouTube. Si Kumar naik mobil warna ini, platnya, nomor polisinya, sekian, nomor mesinnya, sekian, tunggakan mobil di dealer, sekian. Terus mereka panik. Kemudian saya sebutkan orang-orang dalam mobil itu satu namanya ini, satu namanya ini, satu namanya ini, satu namanya ini, yang satu terindikasi sebagai aparat negara, saya bilang waktu itu. Jadi ada kawannya yang satu langsung pulang naik pesawat. Nah, kemudian mobil itu mengarah terus ke Takengon sana, Aceh Tengah. Nah, terus sampai Aceh Tengah mau dijual mobilnya. Nah,
Jadi yang seperti itu mau berperang dengan saya. Model seperti itu. Kemudian datangi Bung Lubis. Nyari Bung Lubis, datang ke Pondok Gus Azhar. Nah di situ kerekam CCTV. Habis itu bantah. Anak nggak ada nyari-nyari Lubis. Emang siapa Lubis? Nah, terus kita pamerkan CCTV. Lah kan ditantang. Padahal akun bodong yang nantang temennya mereka sendiri. Akun mereka sendiri. Biar jadi alasan gitu. Ya Allah, mulut kalian ya lebih hina daripada tong sampah gua, saudara. Mulut kalian lebih hina daripada bibir kloset di rumah gua, Bib. Wallahi. Walaupun bibir kloset itu lebar, tapi nggak pernah ngomong kayak gitu, ngaku cucu Nabi gini gitu. Saya lebih alim dari kalian. Dia diam aja dia. Jangan sampai aku bikin mulut kalian jadi klosetku. Ingat itu. Kalian merasa menang karena sudah menjebloskan TIJ ke penjara? Enggak, sama sekali. Enggak, wallahi enggak. Kalian belum tahu permainan saya. Karena 7 langkah kalian ke depan, saya udah prediksi dari awal dan itu betul. Betul. Kalian tahu? 10 hari setelah kalian laporkan itu, 10 hari sebelum penangkapan saya, itu saya udah ada informasi. Kamu udah laporkan TIJ, tinggal nunggu aparat datang ke rumah. Kenapa saya nggak geser? Karena saya mau ditangkap, saudara. Kenapa saya mau ditangkap? Karena permainan saya baru dimulai. Ya kan? Iya, jadi sekarang jadi stres, ya kan? Stres ya? Stres. Bung Lubis, TIJ, stres. Belum lagi Kiai Imad. Baru TIJ aja sama Bung Lubis sudah panik. Aduh. Begini katanya orang perang. Ya turunan saja kau itu. Ayo sini, gue injek-injek pala lu sini. Ayo. Belum berani, ayo sini. Bocok bacot doang, wajah aja nggak berani keluar. Sudah ditantang kok. Ayo sini kalau berani sini, kalau berani lu. Nggak usah sok-sok tantang sini kalau berani. Sama ustadz. Mulut lu itu kalau berani sini. Sini wajah lu, anak pelacur. Kau itu anak haram. Emak lu itu pelacur, tau nggak? Anak haram itu. Lu itu lahir dari perzinaan, pelacuran lu itu. Kau anak haram. Kalau Mama lu itu lonte, tau nggak? Kalian kok masalah lonte kayak kenal banget gitu. Mama orang lonte. Atau memang mungkin tempat-tempat kalian tempat seperti itu atau gimana ini? Kalian kayak familiar banget dengan tempat-tempat prostitusi seperti itu. Kenapa? Hampir semua aku tengok seperti itu. Kalau marah ya jangan gitu. Marah itu kata Ustadz Abdus Somad. Kalau marah wudu. Enggak mempan juga mandi. Enggak mempan juga guyur. Enggak mempan juga nyemplung. Nah, gitu kata UAS. Ya. Jadi kalau UAS, kalau kita nggak percaya dengan Habib seperti si Kumar Lampung Begal Nasab ini, seperti si Kumar Lampung R.E. King ini, kita jadi komunis. Enggak, Ustadz, enggak. Ya Ustadz, enggak. Sama sekali kita enggak akan murtad, enggak akan jadi PKI, enggak akan jadi komunis. Ini cuman sampah. Sampah yang dibalut dengan balutan yang sangat rapi, ya kan? Kemudian aroma busuknya itu tetap tercium. Walaupun nggak pakai ilmu ini, ilmu itu, kesaktian ini, kesaktian itu tetap kecium. Ini cuma sampah. Sohih sampah. Ya, kalau di tempat gua nggak pakai orang-orang seperti ini, nggak dipakai. Kalau dia pakai sorban malah diketawain. Bukan ngetawain sunnah, bukan. Tapi orang-orang seperti ini pakai sorban kagak pantes gitu. Kalau sorbannya ditujukan untuk menunjukkan identitas dia sebagai seorang mubalik, sebagai seorang yang alim. Karena kan sorban nggak hanya untuk orang alim sebenarnya. Cuman kalau di Indonesia sorban itu adalah pakaian sunnah yang dipakai oleh orang alim.
Kalau kami di Yaman, sorban itu gembala kambing juga pakai sorban. Nah, pakaian daerah ya, pakaian identitas suatu klan, suatu suku bangsa gitu. Nah, saya di Yaman itu kalau saya macul itu pakai sorban. Nah, macul, joget-joget. Nah, itu pakai sorban kami di sana. Nah, ya, iya. Oh itu lonte. Bahasamu itu ya. Itu ngaku cucu Nabi. Ngomong-ngomong orang yang... Mama lo tuh lonte, dengar. Lonte. mama lo. Kau juga lonte. Ini satu lagi nih. Habib apaan? Di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus. Bit. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya, betul. Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis, Anda iblis. Udah. Kenapa emang? rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Mar. Kenapa? Kau marah ketika TIJ nggak menghargai kau. Tetapi kau dengan gampang merendahkan orang lain. Hah? Misalnya kau laporkan TIJ kayak waktu itu pencemaran nama baik. Nama baik seperti apa yang kalian miliki? Pendusta, pembohong, emosian, tukang fitnah. Oh ya, si Kumar ini pernah fitnah gua di YouTube, di konten-konten dia mengatakan kalau TIJ ini pemakai narkoba. TIJ ini harus dites urin. Nah, karena ocehan dia itu ketika gua diciduk, ketika gua dibawa ke kantor polisi, ke Mapolda, gua dites urin. Nah, karena ya bahasa mereka. Nah, karena melapornya mungkin TIJ terindikasi senjata api, TIJ terindikasi narkoba. Setelah tes urin, gua negatif narkoba. Karena memang gua nggak pernah makin narkoba. Sabu-sabu nggak pernah. Kalau ganja waktu kecil jangankan make, nanam pun iya. Karena banyak sekali itu di kampung saya itu. Terus pas diperiksa, hasil tesnya negatif. Nah, kemudian dia nggak minta maaf di depan publik, tapi sama gua pribadi udah. Nah, kan kejahatan yang dia lakukan kan di media sosial gitu. TIJ ini pemakai narkoba, pakai sabu, ini itu segala macam. Kemudian minta maaf ke gua. Saksinya si Alwi, dan si Alwi udah mengakuinya ketika live sama gua. Nah, gua pura-pura melempem. Gue tanyain karena udah tersanjung, mereka nggak sadar itu ngomong. Nah, kawan-kawannya sendiri terfitnah, kawan-kawannya sendiri jatuh, omongan kawannya sendiri batal, mereka nggak sadar kalau kita memuji mereka. Nah, ya, jadi itu saudara. Jadi setelah minta maaf itu ya udah gue senyum aja. Gue nggak mengatakan oh fitnah yang sangat keji, kurang ajar, biadab, enggak. Ya salam, Kumar. Jangan banyak framing, jangan banyak fitnah. Karena sudah kutunjukkan sama kau ilmu setan yang kau bilang waktu itu. Bahwa ketika kau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap diriku, maka itu akan kembali ke dirimu. Kau memprovokasi netizen untuk membenci, membuli TIJ. Gua kagak marah. Mau semua netizen datang membuli gue nggak apa-apa. Gue memang pantas dibully. Masa tukang bully sakit hati kalau dibully? Kan nggak mungkin. Makanya gue bagus jadi tukang bully. Kenapa? Karena gue nggak sakit hati ke orang. Misalnya ada orang mengatakan begini, begitu TIJ. Kemudian orang itu datang lagi menghubungi TIJ. Tetap kulayani. Gue nggak dendam orangnya. Jadi begitu saudara. Jadi apa yang kau katakan dulu ke TIJ ternyata ya kalian. Nah, ya tukang lendir kalian, tukang main perempuan kalian. Terus sekarang untung bukan untuk TIJ kau bilang mamanya lonte. Nah, kalau kau bilang sempat bilang mama kau TIJ lonte, hati-hati.
nanti mama kau laku. Wallahi. Gue bilang seperti itu. Jadi ingat, jangan sesekali kita sombong, angkuh. Kalau kita misalnya ada polemik seperti ini, ada permasalahan, ya seputar masalah itu aja kita bahas. Ya, seputar itu aja.